Selamat datang di channel Kuda Putih Rohani. Kita akan membicarakan tentang ekonomi Allah adalah visi kaum beriman. Salah satunya adalah sumber buku dari The Divine Dispensing for the Divine Economy dari Witness Lee, terbitan Living Stream Ministry, chapter 1. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, apakah ekonomi Allah itu? Ekonomi Allah adalah administrasi rumah tangga Allah. Ini kan ekonomi dari oikos nomo atau ekonomia, rumah tangga Allah. Untuk apa? Untuk menyalurkan diri Allah dalam Kristus ke dalam umat pilihan dan tebusannya. Sehingga Allah bisa memiliki satu rumah untuk mengekspresikan dirinya. Dan rumah ini adalah gereja tubuh Kristus. Jadi di sini Allah memiliki administrasi rumah tangga, hukum rumah tangga. Dan negara memiliki ekonomi negara, rumah tangga pun memiliki ekonomi rumah tangga. Di Allah, pihak Allah ada memiliki juga ekonomi Allah, ekonomi rumah tangga Allah. Tujuannya supaya dia dapat menyalurkan dirinya. Jadi istilah menyalurkan diri ini unik ya, menyalurkan. Jadi bukan hanya untuk dipandang, dikenal, dilihat, tapi tersalur. Jadi Allah berpindah, tersalur ke dalam umat pilihan dan tebusannya. Kalau dia menyalurkan dirinya bukan berarti dia sudah tidak ada. Dia maha ada. Dengan kuasanya dia melakukan itu. Dengan ekonominya dia melakukan itu. Ke dalam umat pilihannya dia, serta umat pilihan yang telah ditebusnya. Sudah menjadi miliknya. Nah, sehingga dia bisa memiliki satu rumah untuk mengekspresikan dirinya. Allah ini butuh diekspresikan. Dia memang bukan Allah yang kelihatan secara kasat mata, tapi bukan berarti dia tidak ingin diekspresikan melalui kaum berimannya, melalui rumahnya tadi. Rumah ini adalah gereja tubuh Kristus. Jadi gereja itu dihasilkan dari penyaluran diri Allah. Di pihak Allah untuk dapat disalurkan dia harus melalui suatu proses. Allah Sang Roh, ya Allah Tritunggal ini kemudian berinkarnasi, incarnation, menjadi manusia Yesus. Yesus ini memiliki hayat ilahi. Tetapi waktu dia lahir, dia mempunyai ekspresi insani. Dia adalah Allah, tetapi dia juga manusia sejati, manusia yang dikandung dari Roh Kudus melalui seorang dara, Maria namanya. Kemudian dia menjalani satu kehidupan, dia memberitakan kerajaan Allah, supaya orang datang pada kerajaan ini, berkerajaan. Pada saatnya dia harus menyerahkan dirinya, nyawanya, untuk tebusan umatnya. Allah butuh manusia untuk dihukum. Nah, ini melalui manusia Yesus ini. Tetapi tidak hanya sembarang manusia, tetapi manusia yang bersyarat di hadapan Allah. Siapa? Ya hanya Yesus ini, satu-satu manusia yang bersyarat untuk bisa menerima hukuman Allah. Kemudian dia tidak hanya mati tetapi juga bangkit dari kematian. Artinya apa? Artinya Allah suka, Allah berkenan terhadap pengorbanannya, sehingga dia dibangkitkan. Dia juga bangkit karena dia sudah menang mengalahkan maut. Maut tidak bisa menelannya. Nah, inilah di pihak Allah. Di pihak kita, manusia ini
perlu dipilih oleh Allah. Tidak sembarang orang bisa datang kepada Allah, tapi hanya umat pilihannya, umat tebusannya. Kemudian ekonomi Allah ini perlu menjadi visi kaum berimannya ya. Menjadi visi. Visi ini adalah suatu wahyu ya. Vision ini wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu adalah terang firman Tuhan yang telah diterima. Yaitu firman Tuhan menjadi terang menyoroti orang itu, dan dia sangat berkesan terhadap firman Allah ini, menjadi suatu wahyu, menjadi satu visi bagi kaum beriman ini. Nah, apa itu? Yaitu ekonomi Allah. Jadi Allah itu memiliki ekonomi yang ingin menyalurkan dirinya, kemudian kaum berimannya ini telah menerimanya, telah terpaut oleh ekonomi Allah, memiliki visi ini. Nah, bagaimana ekonomi Allah ini bisa dimiliki kaum berimannya ini? Tentu dia harus percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada Yesus putranya, percaya pada penebusannya, dia bertobat, datang kepada Allah, mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan dia adalah menjadi percaya sebagai bejana kosong yang perlu diisi oleh Allah. Inilah ekonomi Allah. Melalui percaya, melalui menyerukan namanya, maka Allah tersalur. Melalui mendoakan firman-Nya, Allah tersalur. Melalui percaya setiap firman-Nya, Allah tersalur. Melalui proses ya, firman ini menjadi hayat. Jadi Yesus tidak hanya penyelamat saja, tapi dia menjadi roh pemberi hayat. Setelah dia bangkit, dia menjadi roh pemberi hayat. Prosesnya terakhir menjadi roh pemberi hayat. Setelah menjadi roh pemberi hayat, Tuhan tidak berubah lagi. Tuhan Yesus tidak berubah lah ini karena dia telah melalui suatu proses. Sehingga manusia itu bisa menerima Allah di dalam dirinya, di dalam rohnya. Kalau hanya Allah saja, manusia tidak mampu. Tapi Allah yang menjadi manusia, yang melalui proses menjadi roh yang menghidupkan, roh pemberi hayat. 1 Korintus 15 ayat 45. Adam terakhir menjadi roh yang menghidupkan, roh pemberi hayat. Maka dia bisa masuk, ekonomi Allah bisa terlaksana. Tetapi ini tidak berlangsung satu kali Allah menyusun kaum berimannya ini. Dia harus dipenuhi oleh unsur al-ilahi ini. Dengan cara tadi, menyerukan namanya, datang pada firman-Nya, mendoakan. Dia bisa saja berdoa, berhitung, memuji namanya, mengucap syukur, menyerukan namanya. Nah, ini adalah suplaian, penyalurannya. Nah, jadi melalui hal-hal semacam inilah maka ekonomi Allah dapat menjadi visi kaum beriman dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan apapun dia harus datang kepada Allah, bisa menerima situasi kondisi itu kapanpun, dimanapun, maka Allah bisa tersalur. Tidak banyak mengeluh ya, bersungut-sungut, menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain. Ini Allah tidak bisa masuk, tidak bisa bertambah. Unsur Allah tidak bisa bertambah di dalam kaum beriman. Nah, hasilnya apa? Ukurannya apa kalau ada ekonomi Allah di dalam orang itu? Yaitu unsur Allah bertambah dari waktu ke waktu. Misalnya saja dulu hatinya keras menjadi lembut menerima Allah, menerima firman-Nya, menerima kaum beriman yang lain. Bisa berdamai, persaudaraan ya. Bahkan kasihnya terhadap Allah bertambah dari waktu ke waktu. Kasihnya terhadap orang lain ya, semua manusia, bahkan orang yang berdosa, orang yang menyalainya, orang yang membuat rugi bagi dirinya, bisa diterima di dalam Tuhan. Artinya punya pengharapan terhadap Tuhan. Bukan pada orang itu, tapi pada Tuhan. Inilah ada hasil ekonomi Allah.